Kita hari ini akan belajar mengenai macam-macam alat musik. Sebelumnya kalian sudah belajar di subtema 1. Gua hanya melanjutkan macam-macam alat musik. Sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini Ibu tampilkan beberapa saja. Ada 6 alat musik. Yang pertama harmonika, tahu ya cara memainkan harmonika dengan cara apa? Ditiup. Di situ sudah ada gambarnya ya. Harmonika dengan cara ditiup. Biola dengan cara digesek. Mungkin kalian ada yang bisa memainkan biola ya. Kemudian kecapi dengan cara dipetik. Dan marakas dengan cara digoyangkan, cara memainkannya. Kemudian gong. Nah, ciri-cirinya gong itu besar ya, warnanya kuning, dengan cara dipukul ya. Kemudian piano ditekan-tekan. Kalian pasti di rumah ada yang punya piano. Dan dari alat-alat musik yang tadi Ibu sebutkan, mereka alat musik tadi adalah sumber dari bunyi. Ketika mereka dibunyikan, maka akan terdengar bunyi-bunyi tadi. Kemudian yang berikutnya, Ibu ke bagian-bagian telinga. Telinga kita ada berapa bagian? Memiliki berapa bagian? Yang pertama, telinga bagian luar atau daun telinga. Kemudian telinga bagian tengah. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ada 3. Yang pertama daun telinga. Yang kedua lubang telinga. Dan yang ketiga gendang telinga. Daun telinga itu berada di luar ya, dia berfungsi untuk menangkap suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Dari lubang telinga fungsinya meneruskan suara menuju gendang telinga. Kemudian gendang telinga itu berfungsi untuk apa? Fungsinya untuk meneruskan suara menuju tulang-tulang pendengaran. Kemudian kita ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah tulang pendengaran. Dan yang kedua saluran Eustachius. Tulang pendengaran. Fungsi dari tulang-tulang pendengaran memperkuat getaran dan meluruskan suara ke koklea. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang. Yang pertama ada martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian yang kedua ada saluran Eustachius. Apa itu? Saluran Eustachius menghubungkan telinga bagian tengah menuju rongga mulut. Jadi mulut sama telinga masih berhubungan ya. Fungsinya apa? Saluran Eustachius fungsinya adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang berikutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3, yaitu ada telinga jorong, ada tingkat bundar dan saluran tengah lingkaran, dan koklea. Kemudian kita ke cara kerja telinga. Cara kerja telinga, yang pertama bunyi atau suara yang merambat menuju lubang telinga melalui udara ke gendang telinga. Kemudian suara bergetar menuju tulang-tulang pendengaran dan diproses oleh ujung saraf-saraf pendengaran. Kemudian oleh saraf-saraf pendengaran diproses lagi oleh otak. Kemudian barulah sampai otak suara kita baru terdengar atau terdengar bunyi di telinga kita. Jadi kalian bisa menyaksikan video di bawah ini cara kerja telinga. Yuk, kita sama-sama simak video di bawah ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut?
Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Udah ya, setelah kalian mendengar video tadi, jadi pada dasarnya suara atau bunyi yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Karena apa? Telinga kita itu merupakan selaput yang sangat tipis yang mudah robek. Jadi kalian harus berhati-hati karena telinga tipis dan memiliki selaput yang sangat tipis. Jadi kita harus menjaganya dari bunyi-bunyi yang keras, dari benda-benda yang keras juga. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke kelainan atau penyakit yang ada pada telinga. Ada berapa ya? Ada apa aja? Yang pertama ada perikondritis. Apa itu penyakit apa? Itu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan yang disebabkan oleh gigitan serangga, bisa karena cedera atau pemecahan bisul itu di bagian dalam biasanya. Yang kedua ada congek. Ya, apa itu? Apakah ada yang pernah mengalami? Semoga tidak ya. Congek itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan infeksi. Tuh. Kemudian yang ketiga ada tuli. Tuli itu hilangnya pendengaran ya pada telinga kita. Itu disebabkan karena kerusakan pada gendang telinga, tersebarnya ruang telinga dan rusaknya saat pendengaran itu tuli. Jadi kita tidak bisa mendengar sama sekali ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih cara kita memelihara kesehatan telinga? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, membersihkan telinga dengan benda lunak seperti kapas. Yang kedua, jangan mengorek-korek telinga karena tadi bahwa telinga kita itu memiliki selaput yang sangat tipis yang mudah robek. Yang ketiga, hindari suara yang keras. Karena ketika kita mendengar suara yang terlalu keras, maka gendang telinga kita akan pecah. Ya, itu bahaya sekali. Kemudian yang keempat, hindari benda keras atau tajam. Itu tadi sebenarnya sama, benda-benda keras atau tajam itu bisa merusak selaput pada telinga. Jadi kesimpulannya adalah telinga kita itu sangat sensitif atau karena bagian selaput telinganya sangat tipis. Jadi kita harus menjaga, merawatnya. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Kemudian untuk latihannya silahkan mengerjakan buku tema tebal halaman 79 nomor 1 sampai 5. Yang kedua mengerjakan LKS halaman 40 nomor 1 sampai 5. Tugas dikirim bisa melalui WhatsApp grup WhatsApp Japri atau email oleh guru kelas masing-masing ya, dari kelas 41 sampai kelas 44. Silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing, apakah melalui email atau WhatsApp. Oke, sekian dari Ibu ya. Kita lanjutkan minggu depan pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.